Oke, selamat datang kembali dengan Football Talk. Hari ini gue pengen bahas dua match doang yang lumayan penting. Sisanya gue nggak terlalu tertarik sih. Yaitu Arsenal dengan Barcelona. Arsenal melawan Southampton, sama Barcelona melawan Athletic Bilbao. Oke, tapi sebelum kita ke Barcelona, kita bahas Arsenal dulu karena ya lebih banyak fans ya. Ya Arsenal ini sebenarnya gimana ya? Mereka first half itu mereka main lumayan bagus by the way. Mereka secara build up seperti biasa lah dan lain-lain. Semuanya oke. Cuma masalahnya dengan Arsenal pas di first half itu, Gabriel Jesus gak perform. Dia lagi jelek, lagi drop. Oke. Dan ya cuman dia doang satu-satunya striker yang beneran tajam di Arsenal. Jadi kalau dia drop, ya susah sih. Memang pemain-pemain seperti Saka, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Martinelli, mereka bisa cetak gol. Cuman ya mereka mungkin killer. Yang paling killer itu ya Gabriel Jesus. Dan ya kalian tau lah, kalau Jesus itu kalau lagi drop udah selesai sih. Nggak ada yang bisa finishing sebenarnya, praktis. Jadi sebenarnya secara 45 menit itu oke lah build up. Oke. Tapi pas masuk ke second half itu semua pemainnya drop, menurun. Oke. Partey menurun, Odegaard, Bukayo Saka, nyaris semua tuh drop. Saliba drop, semua drop. Oke. Jadi ini yang sebenarnya jadi masalah yang belum tertuntas, belum diselesaikan oleh Arteta. Oke, yaitu squad depth-nya itu jelek banget. Ya kalau gimana ya, ini adalah line up dengan dengan pemain-pemain terbaik Arsenal. Ya kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau kalian lihat bench Arsenal itu bukan mewah, gak mewah banget. 1 atau 2 cedera aja bisa fatal. Inilah Arsenal. Memang mereka nih dari musim awal mereka bermain sangat perform, menang banyak sekali match, tapi dengan pemainnya itu doang. Karena memang cuma pemain itu yang beneran bagus, beneran selevel pemain inti lah. Tapi sisanya di bench, what do you expect? Squad depth-nya itu jelek loh. Jadi kok kayak seperti kemarin Partey cedera, Odegaard nggak ada, itu beneran kayak satu timnya tuh kayak soulnya hilang, kayak jiwanya tuh ada hilang, kayak seperti kalian lihat Arsenal lawan PSV lah, nggak ada Odegaard, nggak ada Partey, itu beneran gone soulnya. Memang build secara permainan oke, karena Arteta adalah tipikal pemain pelatih yang bermain dengan sistem, bermain dengan taktik, pattern, main space, tiki taka, total football. Jadi nggak perlu harus pemain itu untuk biar bisa menjalankan sistemnya, asalkan sistemnya dijalankan oleh pemainnya sesuai apa yang dikatakan, apa yang diinstruksikan oleh Arteta. Cuma masalahnya lebih ke mental pemainnya drop. Oke, jadi seri. Oke. Dan ini adalah ujian baru yang harus dilakukan, yang harus dilewati oleh Arsenal lah musim ini. Bukan ujian baru sih, dari musim-musim lalu mereka udah selalu menghadapi ujian ini dan gagal seperti musim lalu. Spurs langsung pantati Arsenal di 2 match terakhir. Ya, jadi ini adalah tantangan lagi, ibarat kayak rematch lah dengan tantangan ini yang harus dihadapi oleh Arteta lagi. Bagaimana dia akan melewati berbagai match dengan bermain konsisten. Dan terutama sekarang jadwal untuk Arsenal lagi sangat padatnya pakai banget. Dan kalau gua lihat Arsenal tuh jadwalnya kan 3 hari 1 match, 3 hari 4 hari 1 match. Kalian bayangin aja sendiri. Dan punya squad depth seperti Arsenal, lu bayangin kayak Liverpool lah, Liverpool musim lalu yang main tuh pemainnya itu doang, seperti Van Dijk main 58 game dalam satu musim. Kalian bisa bayangkan nggak kalau kalian sebagai manusia main 58 game non-stop tanpa ada rotasi sama sekali? Ya bisa gila, bisa capek bukan di otaknya, di mental. Oke. Dan Arsenal ini udah kelamaan menang terus dengan pemain yang sama. Praktis hampir semua pemain yang sama. Jadi pasti gue nggak heran kalau misalnya ada yang drop seperti Jesus, Odegaard, Partey. Gue nggak heran karena mereka nyaris nggak ada rotasi. Ya kalau memang rotasi mau ganti siapa? Sambil Lokonga nggak konsisten, oke? Sambil Lokonga, Tierney, Zinchenko cedera. Tierney kok nggak salah udah balik sih. Cuman ya how? Oke, Odegaard nggak ada penggantinya. Oke, Fabio Vieira. Tapi Fabio Vieira ini masih jam terbang kurang banget. Jadi ya, lu masih harus mainkan Odegaard. Oke. Dan Partey. Oke. Seperti aku bilang, Lokonga kurang konsisten. Itulah penggantinya. Ya mau gimana? Oke. Makanya
Arsenal ini beneran kasusnya mirip sama Liverpool lah. Squad depth-nya tuh kurang banget. Dan ini bisa bahaya nih kalau ada yang cedera. Dan Arsenal ini kenapa ya? Ini kan udah mau menjelang Piala Dunia by the way. Dan pasti ada beberapa pemain yang nggak bakal main di Piala Dunia seperti mungkin mungkin Ben White, let's say. Ramsdale udah pasti ikut. Bukayo Saka. Pokoknya intinya bakalan ada yang nggak main Piala Dunia dan itu harus diistirahatkan, harus dijaga fitnessnya, oke? Itulah ujian untuk Arsenal sekarang sebenarnya. Bagaimana mereka akan melewati 3 hari 1 match itu tanpa ada pemain inti yang cedera, capek atau apa? Ya kalau misalnya mereka bermain di Europa League, Arsenal tuh harusnya Arteta tuh harus wajibkan istirahatkan pemain intinya. Tapi seperti kalian tahu di Europa League lawannya bukan something yang sangat tier 1 atau tier 2, enggak, bahkan tier 4, tier 3. Jadi bagusan Arteta tuh jangan mainkan pemain inti seperti kemarin lah pas lawan PSV. Cadangkan 4 pemain inti, cadangkan pemain inti, 4 pemain inti. Itu adalah decision yang sangat bagus. Dan moga-moga Arteta bisa melakukan itu. Tapi lihat juga lawannya siapa. Ya harus lihat lah. Tapi kalau bisa harus mainkan cadangan, fokus ke EPL. UEL itu kalau bisa lupain aja. Soalnya Arsenal kalau memang mereka tetap konsisten di EPL masuk top 4, mereka next season bakal main di Champions League. Jadi untuk saya pribadi, harusnya untuk Arteta juga EPL itu jauh lebih penting daripada fokus UEL. Jadi ya moga-moga ya saya sebagai fans netral, tapi gue juga senang Arsenal bisa meroket. Tapi ya gue juga pengen mereka konsisten. Mereka udah 2 kali terseok-seok di bawah Arteta. Dan ya gue nggak mau melihat itu lagi. Gue kasihan aja sama Arsenal asli, sama Arteta juga by the way. Ya itu aja untuk Arsenal. Nanti kita lihat lah mereka lawan City lagi. Mereka mau lawan City lagi. Wah nggak gampang nih Arsenal. Ya moga-moga mereka bisa melewati semua itu lah. Sekarang kita ke Barcelona. Akhirnya Xavi itu ya seringkali gue bilang nih Xavi itu kalau mainkan Pedri, Busquets, Xavi udah selesai. Gue malas nonton. Gue langsung nonton Barca itu sambil nonton Netflix. Memang separah itu matchnya. Tapi sejak mungkin beberapa hari lalu gue lupa lawan siapa, lawan Villarreal, Xavi udah mulai ganti, masukin siapa lagi ya, Alonso, Alba, Frenkie de Jong, Ferran Torres. Jadi udah mulai ada perubahan sejak Xavi itu kalah sama Real Madrid, dan kalah itu dipermalukan dan sangat layak kalah. Dan ini adalah dengan squad depth-nya, kedalaman squad seperti Barca sekarang yang dimana squad mereka lebih dalam daripada Real Madrid. Sangat memalukan untuk mereka kalah sama Real Madrid. Jadi sekarang Xavi udah mulai berubah. Untungnya gue sebagai fans Barca senang juga bahwa Xavi menyadari kesalahannya. Untung saja. Karena seperti aku bilang, Sergio Busquets itu kalau satu orang di DM seperti video gue sebelumnya gue bilang, kalau Busquets satu orang di DM dan tenggelam, kalau Xavi sama Pedri itu naik ke atas, dia beneran nggak ada kawan. Kalau misalnya kena counter, dia harus melawan berbagai pemain lawan yang akan menyerang ke gawang Barca ini lah. Dan cuma Sergio Busquets kan udah lambat, dan dia bakalan kewalahan untuk menghadapi, mempressing pemain-pemain lawan tersebut, di mana mereka akan charging dengan banyak pemain. Dan untuk usia seperti Sergio Busquets susah. Makanya di sini gue lihat perubahan yang sangat signifikan, yaitu memang di atas kertas mereka bermain dengan 4-3-3. Tapi pas di lapangan tuh mereka tuh jadi formasinya 4-2-3-1 dengan 2 DM, 2 pivot, yaitu Sergio Busquets sama Frenkie de Jong. Jadi at least Sergio Busquets itu ada kawan Frenkie de Jong untuk mencegah counter atau serangan dari lawan, untuk menjaga stabilitas lini tengah lah. Dan Pedri itu bermain sebagai sayap kiri. Xavi seperti biasa. Xavi adalah tipikal, ini permain sangat bertalenta jujur aja. Tapi yang gue nggak suka dari Xavi itu gerusak-gerusuk. Tapi di match ini sama match sebelumnya, gue lumayan kaget. Xavi ini gue harus akui bermain bagus dan tidak gerusak-gerusuk. Dan ini Xavi itu adalah tipikal box to box yang lebih cocok, lebih suka untuk nyerang ke dalam box, coba cetak gol. Makanya dia adalah tipikal pemain seperti Goretzka di Bayern. Dia mirip, cuman dia versi tier 3 gitu lah. Masih muda, gua maklumin. Oke. Jadi ibaratnya Xavi itu lebih ke attacking midfielder dengan Busquets dan Frenkie de Jong 2 DM. Dan itu sangat bagus secara sirkulasi bola, secara transisi, secara kombinasi, sangat fluid, sangat jarak antar pemain dekat
sangat gampang untuk build up bolanya dari bawah ke atas. Oke. Jadi ya 4-2-3-1 itu adalah variasi dari 4-3-3. Jadi ya tetap aja untuk saya nih 4-3-3 Barcelona itu filosofinya dari awal harus main tiki taka, possession, high press, high defense, manfaatkan space, main 4 back, dan ini adalah Barca yang sebenarnya banyak dari kita tunggu-tunggu lah melihat mereka bermain seperti ini, bermain bola bawah, nggak banyak long ball, oke. Tak semalam mereka main nggak banyak long ball, itu yang gue suka dari Barca, main bola bawah. Kalau kalian bermain bola bawah itu kalian apa ya, pemain-pemain kalau bermain bola bawah itu kreativitasnya akan lebih apa lagi, lebih didorong lagi, gitu, push untuk mencari space dengan bola bawah. Makanya kebanyakan kalau pemain tier bawah, tim tier bawah, tim papan tengah, papan bawah, mereka kan punya kualitas pemain yang bisa dibilang jelek atau kurang atau biasa saja. Makanya kebanyakan dari mereka bermain long ball. Tapi kalau kalian lihat seperti tim yang sangat berkualitas lah, seperti Bayern Munich, Barcelona, Manchester City, Ajax, Napoli sekarang, di Serie A ada banyak sekali tim besar lainnya. Chelsea juga oke, kadang mereka long ball, tapi lebih banyak bola bawahnya. MU, Arsenal, kebanyakan kalau kalian bermain bola bawah itu secara pattern, sistem itu jauh lebih stabil, dan Barcelona melakukan itu. Terbantai lah 3-0 dalam 21 menit kalau nggak salah. Ya, mereka bermain sangat bagus, sangat layak. Dan ya Xavi akhirnya kalau nggak salah 34 menit diganti. Ya nggak apa-apa sih. Dia masukin Kessie kalau nggak salah. Cuma yang nggak gue pertanyakan itu sekarang Xavi nggak masukin Kessie, tapi nggak apa-apa. Oke. Pokoknya Sergio Busquets ini adalah pemain yang bagus lah intinya. Nggak harus sampai Kessie harus wajib masuk atau gimana. Cuma Sergio Busquets itu intinya dia harus ada kawan aja. Ada Frenkie de Jong. Kalau dia nggak ada kawan, misalnya dia bermain sebagai solo DM, bagusan lu masukin Kessie, Frenkie de Jong jadi DM. Kessie sama Xavi lebih ke depan, box to box nyerang. Frenkie de Jong stay di belakang untuk menjaga stabilitas build up dari timnya. Itulah yang sebenarnya gue bilang bagus dari Barca, dan ya mereka menang 4-0 sangat layak menang. Tapi catatan juga Athletic Bilbao ini nggak ngelawan, beneran main defense doang, parkir bis seperti Villarreal. Jadi ini bukanlah kemenangan 4-0 yang sangat dibanggakan, sangat bisa dibanggakan, tidak sama sekali. Barca itu beneran ujiannya diuji kalau melawan tim yang high defense, ya beneran pressing seperti Bayern. Nanti Barcelona akan ketemu Bayern, dari sana sebenarnya ujian Barcelona diuji. Dan Barcelona ini nggak punya alasan untuk pemain-pemain yang mereka punya sekarang nggak perform kalau lawan Bayern, oke? Nggak ada alasan itu. Jadi moga-moga kalau jadi Xavi, gua tetap mempertahankan 4-2-3-1 ini kalau memang dia tetap ngotot mau main Sergio Busquets ya. Tapi kalau dia nggak main Sergio Busquets, gua main 4-3-3, Kessie Gavi di depan, Kessie Pedri di depan, di mid, di belakang Frenkie de Jong. Itulah formasi sebenarnya ideal untuk Barcelona. Ya, untuk video kali ini itu aja dulu. Nggak ada lagi yang biasa gua bahas juga. Nanti kita lihat besok mau bahas apa, mungkin UCL atau apa, top review. Let's see. Thank you so much for watching. Like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye.